Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan belajar tentang pengantar praktikum kimia klinik 1, di mana kita nanti akan belajar menggunakan fotometer dan bagaimana kita akan mengaplikasikan cara untuk setting alat dan sebagainya. Teknik pengukuran dalam fotometri, di sini fotometri merupakan pengukuran menggunakan sinar, di mana sumber utamanya adalah sinar polikromatis. Penyerapan atau pelemahan sinar akibat interaksi antara sinar dengan panjang gelombang tertentu dilewatkan pada larutan zat warna yang akan ditentukan kadarnya. Nah, sebelum kita ke panjang gelombang, kita lihat dulu untuk spektrofotometer itu prinsipnya adalah seperti ini. Sumber cahaya, ya, jadi harus ada sumber cahaya. Sumber utamanya adalah cahaya, di mana sumber cahaya ini adalah bersifat polikromatis atau sinarnya belum terpisah-pisah. Nah, untuk melakukan pemeriksaan dengan fotometri, sinar ini harus dilewatkan oleh kepada prisma, di mana prisma ini akan memisahkan warna-warna dari cahaya polikromatis ini. Setelah warna ini terpisah, akan diambil salah satu warna, di mana nanti akan dilewatkan satu celah. Celah ini yang sudah difilter dengan panjang gelombang yang kita pilih. Kemudian sinar tersebut, sinar monokromatis. Nah, kalau di sini adalah sinar polikromatis, tetapi setelah melalui prisma adalah sinar monokromatis. Sinar monokromatis ini akan lewat celah dan kemudian akan dilewatkan pada sampel atau larutan yang kita akan baca. Kemudian di larutan tersebut akan terjadi serapan dan ada juga yang akan diteruskan. Cahaya tersebut akan diteruskan. Kemudian cahaya tersebut setelah yang lewat akan dibaca oleh detektor dan akan dikeluarkan dalam bentuk angka. Nah, kita kembali ke panjang gelombang, ya. Jadi panjang gelombang yang nantinya kita pilih adalah sebagai berikut. Nah, ini panjang gelombang ini adalah menentukan kapan kalian akan menggunakan fotometer untuk ya, visible atau menggunakan fotometer UV. Ya. Nah, untuk sementara kalian di semester ini akan belajar tentang fotometer vis, ya, di mana nanti yang kita periksa adalah zat-zat yang tampak. Ya. Di sini ada zat yang teramati. Di mana nanti di semester depan kalian akan belajar tentang fotometer dengan fotometer UV. Nah, di mana UV tersebut panjang gelombangnya adalah antara 1 sampai 400 nanometer. Ya, kita pahami dulu. Jadi panjang gelombang itu menentukan kapan kalian harus menggunakan increase atau decrease. Ya. Nah, directionnya increase apa decrease. Nah, di sini warna polikrom tadi kan dirubah menjadi monokromatis. Jika warnanya reagen yang kalian atau bahan yang kalian baca itu warna hijau, maka panjang gelombang yang tepat adalah 700 nanometer. Sedangkan nanti untuk warna biru hijau itu pada panjang gelombang kurang lebih 600 nanometer dan sebagainya. Sedangkan untuk yang cahaya tidak tampak atau yang tidak bisa teramati, maka kita harus menggunakan panjang gelombang 1 sampai 400 nanometer. Ya, ini perlu kalian pahami. Jadi ketika nanti bahan atau zat yang kalian akan periksa berwarna merah, kalian harus langsung ingat bahwa itu sekitar panjang gelombang adalah 500 nanometer. Oke.
Nah, di sini panjang gelombang atau wavelength atau dengan simbol seperti ini ya. Pengukuran secara fotometer digunakan panjang gelombang dengan serapan maksimum. Jadi saya gambarkan di sini. Jika dia berwarna hijau, serapan maksimumnya itu berada di 700 nanometer. Atau dia warna kuning, serapan paling optimum adalah 400 nanometer. Maksudnya seperti itu. Nah, panjang gelombang 340 seperti saya bilang tadi, dia adalah tidak tampak atau ini di sini posisinya warna yang tidak bisa teramati. Panjang gelombang yang digunakan kurang lebihnya adalah 340 nanometer. Warna larutan tidak berisi NADH. Nah, kalian nanti wajib perhatikan di insert kit atau di panduan pemeriksaan, kalau reagennya tidak terdapat NADH, maka panjang gelombangnya adalah 340. Nah, di sini directionnya biasanya adalah decrease. Nah, di sini biasanya pemeriksaan yang digunakan adalah AST dan ALT. Sedangkan pada panjang gelombang 405, ini coba lihat, 405 itu kan berarti sekitar ini ya, yellow, warna yang diamati kurang lebih berwarna kuning. Nah, panjang gelombang 405, sinar biru, sinar yang diharapkan adalah biru, dan warna larutan yang berwarna kuning, atau ini adalah zat yang kita periksa ya, atau zat enzimatik berupa P-nitrophenyl fosfat. Di sini adalah yang digunakan untuk memeriksa ALP, ACP, gamma GT dan sebagainya. Nah, di sini directionnya adalah increase, di mana panjang gelombang 405 ini sudah masuk ke cahaya tampak, atau tadi di sini adalah yang teramati, warnanya adalah kuning. Terus panjang gelombang 546 ya, sinar yang dipakai adalah sinar hijau. Warna larutan yang akan kita periksa biasanya berwarna merah sampai biru. Nah, biasanya ini adalah untuk teknik pengukuran endpoint. Contoh pemeriksaannya adalah glukosa, kolesterol, asam urat, dan kreatinin yang dideproteinasi. Ya. Terus panjang gelombang 578 ini biasanya sinar yang digunakan adalah monokromatisnya adalah sinar kuning, sedangkan warna larutan dalam yang akan kita periksa itu adalah warna hijau sampai ungu. Ya, di sini contoh pemeriksaannya adalah urea, albumin, kalium dengan kekeruhan atau turbid. Nah, itu bisa dipakai pada panjang gelombang 578. Urea yang berwarna hijau, reagen kan beda-beda. Ada urea itu hasil akhir reaksinya adalah warna hijau. Nah, untuk albumin juga warna hijau. Dan untuk kalium di sini adalah kekeruhan. Nah, panjang gelombang yang optimum adalah 578. Pada panjang gelombang 624 nanometer, sinar monokromatis yang diambil adalah sinar warna merah. Dan larutan yang akan kita periksa berarti di sini adalah warna biru tua sampai ungu. Nah, di sini biasanya memang jarang digunakan di kimia klinik. Jadi, alat fotometer itu biasanya menyediakannya tertentu panjang gelombangnya 578, 546, 405, 340. Nah, sedangkan panjang gelombang 624 ini jarang digunakan. Kalau memang tidak menemui di fotometer, maka jangan bingung ya. Oke, saya lanjutkan. Saya ulang kembali, spektrofotometer dimulai dari lampu. Jadi kalau kalian menghidupkan fotometer, kalau lampunya mati, artinya alat tersebut sudah tidak bisa dipakai. Ya, terus lampu tersebut sinarnya akan dia bersifat polikromatis. Jadi satu sinarnya. Jadi kamu kalau lihat lampu LED yang warna kuning itu, nah di situ adalah
sinar polikromatis. Kemudian dilewatkan ke prisma, gunanya adalah untuk memisahkan cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Nah, cahaya monokromatis ini akan dilewatkan ke satu celah, di mana celah tersebut akan dilapisi dengan filter. Nah, filternya dipilih sesuai dengan yang tadi saya sebutkan ini. Nih, ya. Terus jika warnanya merah berarti panjang gelombangnya 546. Jika warnanya orange ini. Jika warnanya tidak berwarna itu panjang gelombangnya adalah ini. Nah, ini contohnya. Kemudian sinar yang masuk monokromatis tersebut dilewatkan kepada sampel yang akan kita uji. Setelah itu akan ada sinar yang akan diserap oleh zat tersebut dan juga akan ada sinar yang akan diteruskan, di mana sinar yang akan diteruskan ini adalah setara dengan konsentrasi dari sampel yang akan kita periksa. Dan itu akan dideteksi dan akan dikeluarkan dalam bentuk angka. Teknik pengukuran fotometer UV dan phase. Jadi di sini UV ketika panjang gelombang yang kita pakai adalah di bawah 400, sedangkan phase visible ya, di sini adalah cahaya tampak yaitu antara panjang gelombang 400 sampai 700 bahkan 800 nanometer. Nah, sebelum kita belajar tentang fotometer tersebut, kita harus pahami beberapa hal. Di sini adalah program dari fotometer. Kita harus mengenal apa sih absorbansi, apa sih kinetik, apa sih two point kinetik, atau apa sih endpoint. Nah, untuk semester awal biasanya kita akan belajar tentang endpoint atau hasil berada di titik akhir. Sedangkan untuk endpoint ini dibagi menjadi dua, ditentukan berdasarkan faktor atau ditentukan berdasarkan standar. Kalau endpoint ini ditentukan berdasarkan faktor, maka pengalinya adalah faktor yang disebutkan di dalam insert kit tersebut. Atau jika endpoint tersebut ditentukan berdasarkan standar, maka penentuannya atau kalkulasinya adalah berdasarkan standar yang akan diperiksa. Saya jelaskan satu-satu. Absorbansi disebut juga dengan densitas optik, di mana hasilnya adalah rasio dari radiasi yang dipaparkan ke suatu bahan terhadap radiasi yang ditransmisikan menembus bahan. Jadi rasio hasilnya ini adalah sinar yang diteruskan atau sinar yang ditransmisikan menembus bahan. Untuk perhitungannya adalah molar absorben dikalikan panjang kuvet. Nah, ini panjang kuvet biasanya ditentukan di insert kit ya, kuvet 1 cm. Nah, itu biasanya disebutkan. Dan dikali konsentrasi sampel. Nah, di sini hasilnya adalah rasio atau tidak ada satuannya. Untuk menentukan konsentrasinya, nanti absorbansi ini harus dikalikan dengan faktor atau dikalikan dengan standar. Penentuan kinetik. Penentuan fotometris dengan kinetik adalah penentuan dari perubahan absorben satuan waktu baik menurun maupun meningkat. Maksudnya menurun atau meningkat ini adalah reaksinya maju atau reaksinya turun. Mengukur aktivitas enzim, di mana enzim merupakan katalis yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, di sini yang diperiksa itu adalah aktivitas enzim. Nah, biasanya pemeriksaan kinetik ini mengukur reaksi kimia yang kurang stabil. Contoh, kreatinin metode Jave ya. Sebentar.
Ya, saya lanjutkan. Di mana ketika kita memeriksa dengan pemeriksaan kinetik, kita harus waspada hal-hal ini, berikut ini, di mana hal-hal ini akan sangat berpengaruh. Jika suhunya naik sedikit aja, hasil aktivitas enzim akan terpengaruh. Jika jumlah substratnya, mamanya kita mipetnya nggak betul, nah ini akan berpengaruh juga terhadap hasil. pH larutan, waktu, zat inhibitor dalam enzim itu harus diperhatikan juga karena memang ada beberapa kinetik itu reaksi kimianya tidak stabil seperti ini, metode Jaffe ini yang akan kita pelajari di semester ini. Jenis kinetik ada 3, decrease reaction, increase reaction, dan 2-point kinetik atau fixed time. Decrease reaction adalah penentuan aktivitas enzim di mana merubah standar dengan tes UV berdasarkan penurunan absorben per satuan waktu. Pengukurannya ada di 3 titik, yaitu titik awal, titik kedua, dan titik ketiga. Sedangkan interval waktunya boleh dipilih sesuai dengan insert gate di mana waktunya 20 detik atau 60 detik. Kalau 20 detik itu adalah K20, sedangkan 60 detik adalah K60. Reaksi yang terjadi di sini mempunyai daya tembus yang sangat kecil terhadap sinar UV sehingga panjang gelombang yang kita pakai adalah 340. Di sini adalah reaksi yang tidak tampak. Terus enzim yang ditentukan dengan cara ini adalah AST, ALT, LDH, CK, BDH, urea tetapi yang menggunakan UV. Nah, ini penting ya, nanti untuk semester mendatang kalian akan belajar tentang ini, kapan kalian menggunakan increase dan decrease ketika melakukan pemeriksaan kinetik. Kinetik meningkat atau increase yaitu mengukur kadar enzim ya pada aktivitas yang merubah substrat pada panjang gelombang 405. Jika kita memeriksa satu pemeriksaan dengan panjang gelombang 405 dan dia menggunakan teknik kinetik, maka kalian harus menggunakan directionnya adalah increase reaction atau rising. Nah, pengukuran ini menggunakan teknik 3 titik sama seperti yang decrease. Nah, terus enzim yang ditentukan yaitu ALP, ACP, dan GGT, di mana reagen ini adalah reagen yang tampak sebenarnya. Sedangkan yang di sini adalah reagen yang asalnya itu dia tidak tampak atau jernih. Terus di sini ada 2-point kinetic atau fixed time, di mana pengukurannya itu 2 titik, berbeda dengan kinetik yang increase dan decrease tadi ya. Kalau kinetik increase dan decrease dia menggunakan 3 poin. Kalau kinetik 2 point di sini adalah 2 poin. Dengan cara melakukan pengukuran awal dan kemudian dilanjut pada titik kedua ya atau menit selanjutnya ya. Hasil pengukurannya berupa absorben rata-rata dikalikan dengan faktor. Nah, faktornya nanti ada di insert kit manual atau dari bahan ujinya. Nah, teknik pengukuran ini biasanya digunakan pada pemeriksaan kreatinin metode Jaffe tanpa deproteinasi. Nah, ini yang nanti kita akan kerjakan di 2 minggu yang akan datang. Terus penentuan tadi kan ada kinetik, absorben dulu kinetik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang endpoint. Nah, kalau kita belajar penentuan secara endpoint, kita harus pahami dulu bahwa di endpoint itu syaratnya harus ada blanko, harus ada faktor atau standar. Nah, kalau serum kontrol ini pilihan boleh pakai atau tidak. Jadi syaratnya harus 3, blanko, standar atau faktor. Ya. Dan serum kontrol itu boleh tidak wajib ya. Nah, apa sih blanko ya? Blanko itu adalah titik 0 atau baseline dari pemeriksaan yang akan kita periksa. Jadi titik nolnya itu adalah
Blanko. Blanko dibagi menjadi 4 ya, blanko udara, aquabides, blanko sampel, blanko reagensia. Ya, jadi ada 4 di sini. Nah, untuk blanko udara yang dipakai adalah reagen, enggak ada reagennya, jadi udara. Kuvet kosongan gitu langsung dipencet. Ya. Itu adalah blanko udara. Terus blanko aquabides. Itu yang dipakai adalah baseline-nya adalah aquabides. Lalu dilakukan pengukuran blanko reagen, standar, dan sampel. Biasanya nih kalau alat untuk fotometer yang kita punya 40 Menre BA88A ya. Di sini blanko aquabides itu dilakukan ketika kita mau melakukan apapun. Jadi baseline yang digunakan adalah aquabides atau aquades. Kemudian dilakukan pengukuran blanko reagen, standar, dan sampel. Nah, cara ini dilakukan lazimnya pemeriksaan kimia klinik rutin. Terus kalau di sini menyebutkan blanko udara aquades, nah, di sini adalah blanko sampel. Apa sih blanko kok sampel kan gitu ya? Ternyata pada kondisi tertentu diharapkan kita tidak melakukan kesalahan ya. Jadi di sini adalah dilakukan untuk mengurangi kesalahan akibat sampel berwarna atau keruh. Jadi contohnya di sini adalah pemeriksaan bilirubin. Pemeriksaan bilirubin itu biasanya sampel yang kita ambil pada orang-orang serosis, orang yang dengan gangguan hati, darahnya itu ketika diambil serumnya, serum yang terbentuk adalah warna yang kuning banget, bukan kuning seperti minyak goreng itu enggak ya. Warnanya kuning banget, kuning tua. Nah, di sini untuk menghindari kesalahan, maka di dalam reagen tersebut ditambahkan dengan serum. Ya, serum sampel. Nah, di sini nanti blanko tersebut digunakan untuk mengukur blanko sampel. Dan cara ini digunakan pada pemeriksaan bilirubin total, direct, dan kemudian dilakukan pengukuran sampel dan dikalikan faktor, maka didapatkan bahan kadar uji. Untuk pemeriksaan ini standarnya tidak memakai standar, jadi perkaliannya adalah menggunakan faktor. Ada juga blanko reagensia. Nah, yang di sini adalah yang digunakan adalah reagensia yang kita ambil dari reagen yang akan kita gunakan sebagai sampel uji. Nah, setelah blanko, kita juga harus mempelajari faktor. Ya. Kalau kita mengerjakan faktor, artinya sampel yang kita buat adalah blanko dan tabung yang kita gunakan ada 2, tabung blanko dan tabung sampel, di mana pengukuran konsentrasi dikalikan dengan faktor. Ya. Kelebihannya ya di sini lebih efektif dan efisien karena tidak menggunakan reagensia yang berlebih ya. Tapi di sini ada kekurangannya, tidak selalu menunjukkan hasil yang baik apabila fotometer yang digunakan tidak dilakukan kalibrasi atau perhitungan faktor dengan bantuan standar atau bahan kontrol. Ya, ini contoh yang kita pakai di sini adalah pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB itu kan nggak ada standarnya. Nah, kita harus memakai faktor ya. Nah, di sini mempengaruhi ya atau kekurangannya adalah jika kita menggunakan faktor itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Di mana jika lampu yang digunakan itu sudah lama, semakin lama lampu digunakan, maka lampu akan meredup, maka absorbansinya dia akan menurun. Maka dengan menurunnya absorbansi, maka hasil yang dikeluarkannya pun juga akan turun. Jadi hasilnya tidak normal. Terus filter yang sudah tua, ya tadi kan filter itu bentuknya seperti kaca ya, tapi dia berwarna-warna. Nah, di sini kalau filternya semakin lama ya bisa juga menjadi buram karena ada debu yang menempel dan sebagainya. Terus kuvet yang sudah memburam. Kuvet tadi kan tempat yang untuk membaca.
Nah, jadi tempat yang digunakan atau menampung cairan yang mau dibaca itu kuvert. Terus pergantian merek reagensia. Jadi reagensianya kalau ganti, nah faktornya juga harus diperhatikan ya. Kalau reagennya baru, faktornya sebaiknya harus dicek dulu lagi. Suhu pengukuran yang berbeda, ini pengaruhnya tidak begitu banyak sih. Terus oleh sebab itu, sebaiknya penggunaan faktor ini perbaharui secara berkala dan dengan bantuan standar atau serum kontrol atau darah kontrol. Hal lain selain blanko, faktor, di sini adalah kita harus tahu tentang standar. Standar itu adalah ya, yang kita tahu kan standar. Standar itu apa sih? Nah, ternyata standar itu adalah larutan atau apa ya? Kalau kita lihat itu dia dalam bentuk cair di mana zat tersebut mempunyai acuan hasil atau mempunyai konsentrasi berdasarkan hasil perkalian silang absorben sampel dengan konsentrasi standar dibagi dengan absorben standar. Jadi kalian nggak usah bingung deh ini kalimatnya gimana. Kalau memang di insert kit menyebutkan standar, namanya standar glukosa dengan nilai 100 mg DL, ya sudah percaya saja. Gitu ya. Terus faktor yang berpengaruh di sini, konsentrasi standar harus stabil dan memiliki simpang baku di bawah 5% atau 1% tergantung fotometer yang digunakan ya. Jadi dia tidak cepat rusak sebaiknya kalau standar itu. Terus adanya kekeringan larutan. Nah, ini kalau kita mempunyai standar sebaiknya dibuka langsung ditutup. Kalau kita biarkan terbuka, maka di sini akan mengalami penguapan ya, mengakibatkan nanti zat tersebut akan lebih pekat ya. Terus jenis standar, standar itu tunggal dan multiple. Nah, ini kalau kita belajar tentang di rencana kerja ya. Rencana kerja itu kan kita di kolom terakhir itu disebutkan faktor atau rule. Nah, kalau kita pakai rule ya, kalau kita pakai standar ya diklik standar itu ditulisnya standarnya berapa yang ditentukan. Tetapi kalau menggunakan standar ya, kita kalau mengerjakan standar berarti dikliknya adalah yang rule. Nah, terus di situ replikasinya berapa? Ya, kalau dia mempunyai reagennya tunggal, di sini artinya apabila pengukurannya hanya berdasarkan atas satu standar saja, maka ditulis di situ 1. Ya, replicate-nya itu 1. Sedangkan apabila dia merupakan standar multiple, di sini kita pahami dulu. Standar multiple merupakan standar jika melebihi 1 dalam pengukurannya. Biasanya ini digunakan pada pembuatan kurva kalibrasi standar. Apabila dideret standar tadi dengan konsentrasi yang rendah menuju tinggi, maka diperoleh kurva linear dengan kemiringan atau slope 45 derajat atau ditarik garis itu dia bisa lurus dengan kemiringan 45 derajat. Berarti pengukuran tersebut telah baik. Di samping itu juga diperoleh intercept atau koefisien variasi yang baik juga. Nah, di sini yang digunakan standarnya itu lebih dari 1 dengan kadar yang berbeda. Di sini kadarnya dari rendah menuju tinggi. Jadi umpamanya kadar dari standar 1 10, standar 2 20, standar 3 30 dan seterusnya. Maka jika kita kerjakan standarnya itu 5 mamanya 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini akan diperoleh kurva linear dengan slope kemiringan adalah 45 derajat. Artinya kita sudah mendapatkan linearitas yang baik. Nah, di tulisan
rule, di bawahnya rule itu replicate-nya ya ditulis sesuai dengan jumlah standar yang kita punya. Jadi umpamanya tadi 5, berarti ya ditulisnya 5. Nah, kalau standarnya adalah multiple. Nah, terus bagaimana dengan S1-nya ya? S1. Nah, jika reagennya tunggal, tadi apabila pengukurannya hanya berdasarkan atas satu standar saja. Contohnya adalah pemeriksaan glukosa. Glukosa itu nilai standarnya adalah 100. Maka di S1-nya ditulis 100. Berbeda halnya jika standarnya multiple, maka harus ditulis untuk replikatnya adalah 5. Terus S1-nya berapa? 10. S2-nya berapa? 20. S3-nya berapa? 30. S4-nya 40. S5-nya 50. Nah, ini sebagai contoh ya. Oke. Terus kita harus juga paham apa itu serum kontrol ya. Tadi disebutkan ini enggak wajib. Yang wajib adalah kita blanko, standar atau faktor ya. Dan di sini ada juga serum kontrol. Nah, yang tidak wajib tapi penting ya. Di sini adalah bahan atau serum ya yang digunakan untuk memantau ketepatan. Jadi serum ini mempunyai nilai ya ketentuan di mana serum tersebut nanti bisa digunakan sebagai bahan untuk memantau ketepatan. Nah, oke. Saya akan lanjutkan ke ini dulu untuk rencana kerja. Nah, ini yang saya infokan tadi. Ya. Jadi di sini yang kalian banyak bingung biasanya nih, ini react type ini bisa dipilih apakah tadi program, apakah absorban, apakah endpoint, ataukah kinetik atau two point kinetik. Itu kalian pilih di sini. Nah, ini untuk primer atau sekundernya. Ini untuk yang diklik adalah yang primer saja. Namanya panjang gelombang yang digunakan adalah 546 ya, ditulis diklik di sini yang 546. Terus untuk react type-nya pemeriksaan itu kan sesuai dengan yang di insert kit. Jadi namanya kemarin adalah pemeriksaan glukosa, yang ini yang paling mudah dulu ya, glukosa. React type-nya adalah endpoint. Maka ini adalah penentuan di titik akhir atau ditentukan setelah inkubasinya selesai. Nah, untuk delay-nya dan measure time-nya, karena ini adalah inkubasi di luar, maka delay dan measure time-nya ditulis adalah detik yang paling kecil, di mana dari alat tersebut meminta detik yang paling kecil adalah 6, maka dua-duanya diisi 6. Sedangkan unitnya nanti diklik, di situ kan ada drag-drop ke bawah ya, di situ ada U per L, ada miligram DL dan sebagainya. Kalau untuk glukosa miligram DL. Ya, full name silahkan ditulis, namanya pemeriksaan glukosa darah pasien nomor 15 mamanya ya. Terus reagen blank. Nah, di mana reagen blank ini kita nantinya lihat berapa tabung yang kita gunakan, umpamanya 3, yang nomor 1 tabung untuk blanko, yang nomor 2 tabung untuk standar, yang nomor 3 untuk sampel. Nah, reagen nomor 1 kan kita kerja pakai reagen blank, ya ini diklik di checklist ya. Terus direction, saya ulang kembali, direction untuk cahaya tampak ya, itu adalah increase ya. Cahaya tampak itu pada panjang gelombang apa saja ya, tadi kan sudah ditentukan panjang gelombang 400 sampai dengan 700 atau 800, maka directionnya adalah increase ya, jangan bingung. Terus aspirate vol adalah volume yang akan dihisap. Nah, nanti dipilih, mamanya kalian mereaksikannya adalah 500 mikron, maka di sini adalah dia mampu menghisap dari 10 mikron sampai
100 mikron sampai 10.000 mikron ya. Jadi tetapi alat tersebut mampu membacanya itu berapa tuh? 300 mikron ya. Kita tulislah di sini 400 mikron. Karena apa? Reagen yang kita pipet tadi kan cuma 500 ya. Kalau kita mau pipet 500 ya kalau nggak menghisap udara ketika disedot ya. Jadi hati-hati. Ini tulis aja 350 atau 400 gitu. Terus temperatur suhu itu adalah suhu yang dikehendaki sesuai dengan insert kit. Desimalnya berapa? Nah, desimal ini dilihat dari nilai rujukan. Kalau nilai rujukannya di belakangnya ada desimalnya, ya di sini kasih desimal. Kalau nggak ada desimalnya berarti ya nggak usah kasih desimal. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang kolom kedua ini nggak usah ya. Terus kita isi calculation, diklik dulu calculation. K-faktor apa rule? Nah ini tadi sudah ditentukan. Kalau penentuannya menggunakan faktor, maka yang diklik adalah faktor. Sedangkan kalau penentuannya menggunakan standar, yang diklik adalah rule. Nah replicate-nya berapa? Nah standarnya tadi jumlahnya berapa? Kalau cuma standarnya 1 atau tunggal itu ya ditulisnya 1. Baru S1-nya diklik, di sini ditulis dengan nilai standarnya berapa. Terus kalau sudah di save ya, save dan return. Nah, kalau sudah di return ini akan kembali ke menu awal. Oke, ini saya hentikan dulu, terus saya lanjutkan ke PPT ini aja. Ya, total protein Fs. Nah, kalian harus bisa membaca ini sebelum memasukkan ke lembar rencana kerja ya. Jadi kita pahami dulu. Untuk total protein, reagen yang kita gunakan adalah diasis ya. Terus total protein Fs itu juga nama lainnya diasis ya. Terus di sini reagen tersebut mempunyai berapa produk ya. Dimana di sini ada R1 ya dan R2 ya. Terus di sini ada summary ya. Summary-nya di sini adalah protein merupakan apa nih? Variasi nilai protein merupakan satu disorder, itu penyakit di mana kondisinya akan menurun, konsentrasinya akan menurun bila pada kondisi sintesa proteinnya menurun di dalam liver. Ya. Terus proteinnya akan protein loss, proteinnya akan hilang ya ketika ada gangguan ginjal. Terus ada juga pada kondisi malabsorption intestinal atau penyerapan ususnya kurang baik atau nutrisinya kurang baik, maka hasil proteinnya akan turun akan turun ya. Dimana di sini terjadi pada inflamatory atau liver cirrhosis atau dehidrasi ya. Nah, ini pada kondisi ini akan naik jika pada kondisi inflamasi atau radang, terus liver cirrhosis atau dehidrasi. Metode yang dipakai adalah biuret. Nah, di mana nanti protein akan membentuk warna biru ya. Di sini karena ion kupri dalam kondisi alkali ya. Terus absorbansi dari warna yang terbentuk setara dengan konsentrasi total protein dalam sampel. Ya. Terus ini komposisi reagennya R1 R2. Ya. Terus standar. Nah, di sini tertulis standar bovin serum albumin kurang dari 5% dengan nilai 5 gram DL. Nilai konsentrasi standarnya adalah 5 gram per DL. Terus storage-nya
dan reagen ini stabil ya ketika disimpan dalam suhu 2-25 derajat Celcius dan jangan sampai terkontaminasi. Jangan disimpan pada cool freezer atau jangan juga terkena sinar langsung. Oke. Terus kita preparation reagen ya. Jadi jika kita menggunakan prosedur ini ya, prosedurnya adalah substrat start, maka kita tidak perlu preparasi reagen. Tetapi jika kita menggunakan sampel start yang di sini, maka kita perlu preparasi reagen. Tadi saya pilih, kenapa kita harus memilih sampel start? Karena di sini lebih efisien, waktunya juga tidak terlalu lama. Sedangkan di sini waktu inkubasinya sudah lama, ya reagennya juga lebih boros. Ya, oke, preparasi reagen. Tambahkan 4 bagian R1 dan 1 bagian R2. Nah, di sini kita lihat kebutuhannya berapa nanti ya, kita hitung. Terus spesimen menggunakan serum atau plasma ya, di mana dia stabil pada 6 hari dengan suhu 20-25 derajat, 4 minggu pada suhu 4-8 derajat, atau lebih dari setahun jika di minus 20 derajat Celcius. Hanya sekali beku, tidak boleh dibeku ulang atau keluar cair terus jadi beku ulang, itu udah nggak boleh ya. Terus prosedur. Nah, prosedur yang kita gunakan nanti kita menggunakan panjang gelombang 540 atau 546. Jika di alatnya tersebut hanya menyediakan panjang gelombang 546, maka dipilih aja 546. Ya, terus optical path artinya ini kuvet. Yang tadi saya bilang kuvet tersebut biasanya standar 1 cm. Terus suhu yang dikehendaki di sini ada dua pilihan, 25 atau 37 derajat Celcius. Terus pembacaan menggunakan reagen blank. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kan gampang ya, tinggal ngisi di sini. Nah, tesnya apa? Total protein. Reaktepnya kita belajar tentang insert kitnya tadi, dia adalah endpoint ya, saya tunjukkan dulu endpoint. Terus panjang gelombang primernya ini 546. Terus sekundernya nggak usah diisi, delay measure-nya tadi 6, unitnya nanti ditentukan sendiri. Reagen blank, nah ini kan menyebutkan Gens reagen blank, berarti di sini adalah di checklist. Direction-nya increase apa decrease? Panjang gelombang 546. Di sini adalah increase. Aspirate for temperatur tadi silahkan dipilih 25 apa 37 ya. Terus berikutnya saya lanjutkan. Untuk prosedurnya kita membutuhkan 3 buah tabung, yaitu tabung blanko, tabung standar, dan tabung sampel. Ya, kita pipet dulu blankonya. Yang dipipet apa ini yang dipipet? Yang dipipet kalau untuk blanko, tabung blanko ya berarti water atau aquades atau aquabides. Kemudian ditambah dengan monoreagennya 1000 ya. Sedangkan standar 20 mikron standar ditambah 1000 mikron monoreagen. Terus kemudian dilanjutkan tabung ketiga adalah sampel 20 mikron ditambah dengan 1000 mikron monoreagen. Mix, incubate for 5 min. Artinya campur, inkubasi sampai dengan 5 menit pada suhu yang kita tentukan ya. Dan baca absorbansi dengan reagen blank dalam waktu 60 menit ya. Jadi di sini yang kita gunakan adalah endpoint. Jadi inkubasi sampai 5 menit berhenti. Ya, setelah inkubasi berhenti baru dibaca absorben. Ini berarti titik akhir. Ya. Inkubasinya di luar,
Ya, setelah 5 menit berhenti langsung dibaca, itu namanya endpoint. Ya. Nah, di sini kalkulasinya ya, total protein adalah absorban. Jadi tadi disebutkan absorban adalah rasio. Jadi bukan konsentrasi ya. Jadi bukan konsentrasi dengan satuan ini. Jadi rasio. Absorbansi sampel. Jadi tabung sampel tadi kalau dibaca, diklik gitu ya, yang terbaca adalah absorbansi sampel. Yang sedangkan absorbansi standar adalah ketika tabung standar kamu masukkan ke dalam alat, terus kamu klik baca, dia akan membaca absorbansi standar. Nah, perhitungannya adalah absorbansi sampel dibagi absorbansi standar dikalikan konsentrasi standar. Berapa konsentrasi standarnya? Di sini disebutkan konsentrasi standarnya adalah 5, ya. Oke, nanti dengan begitu hasil yang keluar adalah total proteinnya dalam satuan gram per dl. Ya. Terus nilai rujukannya ya, di mana referensinya di sini jika anak-anak ini 1 sampai 30 hari ini banyak sekali ya. Tapi jika dewasa ini 6,6 sampai 8,8. Baik laki-laki atau perempuan. Nah, diperhatikan ini desimalnya adalah 1. Berarti di sini desimalnya dikalikan berapa? Ya, 1 apa berapa? Apa 0,1 atau berapa pilihannya ya. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana sih menghitung reagensianya ya, menghitung monoreagennya ini tadi. Nah, ini prosedur substrat start dan sampel start. Kita pilih sampel start. Kita butuh 3 tabung ya. 3 tabung ini standar aquanya 20 mikron ditambah 1000 monoreagen. Standarnya 20 mikron tambah 1000 monoreagen. Sampelnya adalah serum tambah monoreagen 1000. Serumnya 20 mikron. Nah, campur inkubasi 5 menit pada suhu 37, baca menggunakan reagen blank kurang dari 60 menit. Nah, preparasi reagennya yaitu campur 4 bagian reagen R1 dan 1 bagian R2. Artinya R1-nya itu ada 4 dan R2-nya ada 1. Total bagiannya adalah 5. Nah, untuk menghitungnya bagaimana? 4 ini berasal dari R1-nya adalah 4. 4 dibagi total bagiannya berapa? 5 dikali. Nah, butuhnya ini berapa? Umpamanya di sini adalah 3000 ya. 1000, 2000, 3000. Maka kesininya dikalikan 3000. Kalau di sini butuhnya 1500 berarti ya dikalikan 1500. Ini saya contohkan kita butuhnya adalah 1500. Maka R1 yang harus kita pipet adalah 1200 mikron. R2-nya berapa? 1 bagian ya dibagi 5 bagian ya. 5 bagian itu kan seluruh total bagiannya. Dikalikan kebutuhan sampelnya, kebutuhan reagennya, yaitu di sini setelah dikalikan ketemunya adalah 300 mikroliter. Nah, bagaimana setelah ngumpul jadi 1? Nah, tadi pipetnya itu 1200 masukkan di reagen blank, di tabung yang kasih label reagen blank. Ya, terus masukkan juga R2-nya ke dalam tabung reagen blank. Kalau sudah, nanti ini dihomogенkan dulu pakai blue tape, pakai mikropipet 1000 yang ada blue tape-nya. Nah, terus kalau sudah ini diambil 500 mikron, dimasukkan ke tabung standar, diambil juga 500 mikron ke tabung sampel. Ini saya contohkan reagen yang dibutuhkan adalah 500. Berbeda halnya di sini adalah 1000. Kalau memang butuhnya 1000 ya di sini buatnya
2 kali lipatnya, berarti 2.400 masuk sini, ditambah 600 mikron masuk sini, dihomogenkan, pindah ke sini 1.000, pindah ke sini 1.000. Artinya yang di sini adalah tinggal 1.000. Nah, sebaiknya begitu karena ketika mipet pindah 1.000 ke sini, pindah lagi ke sini, di sini tuh kadang sisa yang ada di blank itu jumlahnya tidak sesuai dengan yang kalian pipet, harusnya 1.000, tapi karena mungkin kalian masih belajar, mipetnya masih kurang baik, maka yang masuk ke sini lebih banyak mamanya ya. Nah, yang tinggal di sini masih sedikit. Kita menghindari ya. Jadi untuk belangko itu kan tidak direaksikan dengan sampel atau dengan standar. Nah, di sini hanya bereaksi dengan aqueous, tidak akan terjadi perubahan warna. Maka dari itu umpamanya ini jumlahnya sedikit pun tidak berpengaruh terhadap reaksinya ya, maka dipilih untuk mencampurnya adalah reagen blanko, tabung yang tulisannya reagen blanko. Gitu ya. Saya harap kalian paham dengan ini ya. Terus nanti ditentukan hasilnya berapa, kesimpulannya bagaimana ya, terus pembahasannya bagaimana. Itu. Baik, cukup sekian. Kalau memang ada pertanyaan silahkan nanti diajukan di kolom komentar atau di WA kalian. Nanti ditujukan ke saya. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.